Jeut. Nyo di peloton dandang pulih loan yang tanggung, nanti hutang semua ya. Bayar kemudian ya, sah ibrah oleh isteri benar. Karena kewajiban ke atas kita. Walaupun kita enggak mampu hana kerja mungkin kanyo je, bukan berarti hana wajib le rono tanggungjawab pakai hana kerja rono. Hana tetap wajib. Monya mantang berkeluarga. Baru tidak wajib lagi kapan cerai, baru tidak wajib lagi. Nya ka cerai baru hana wajib. Nya hana cerai lam tetap berkewajiban walaupun dia belum mampu. Misalkan. Ya, jadi itu tanggung jawab di dalam keluarga. Tetap laki-laki anfaqu itu Allah yang suruh, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, kata Allah. Hendaklah orang-orang yang memiliki kemudahan, hendaklah suami-suami itu menginfakkan sesuai dengan kemudahannya. Adapun orang yang dia tidak memiliki kemudahan, ya berinfaklah sesuai dengan yang Allah berikan. Ya, menyegasin-gasin ya, ditanyojuk. Menyelo le wajib tanyojuk. Ya, seorang suami yang punya pemasukan kemudahan, berinfaklah kepada keluarga secara mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Falah Kota Sigli PD Aceh yang Allah muliakan, Syederalun Nandung seiman dan seakidah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, mari sama-sama kita meniatkan i'tikaf di masjid. Kita sama-sama meniatkan menunggu salat isya berjamaah. Kita sama-sama meniatkan menuntut ilmu. InsyaAllah sejenak waktu dan kesempatan kita di masjid Allah tuliskan sebagai bagian daripada amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang isu yang sedang hot saat ini, sedang berkembang saat ini ya. Sebenarnya isu ini telah lama terjadi ya, tapi ya sedikit kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya itu banyak terjadi. Cuma bedanya saja banyak terekspos atau jarang terekspos. Tapi kalau kejadiannya itu banyak di kampung-kampung ya, di tempat-tempat atau bahkan di kota-kota juga, yang orang-orang suami-suami yang tidak tahu hak dan kewajiban bagi istrinya, yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dalam berumah tangga. Ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang tidak diridhai Allah dan juga yang dilarang di dalam agama kita. Maka berkenaan tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga ini adalah bentuk pendidikan keluarga yang harus didapatkan dan harus dimengerti dan dipahami oleh semua kita yang berkeluarga. Terkhusus adalah bagi kita kaum laki-laki yang punya tanggung jawab besar dalam keluarga. Maka dari situ kami ingin dalam hal ini membacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perihal konflik dalam keluarga apabila terjadi, bagaimana cara penanganannya ya.
bagaimana penanganan konflik dalam Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Semua mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi kita yang sudah berkeluarga, bagi suami-suami dan juga bagi para istri apabila terjadi konflik dalam keluarga. Apakah keluarga ada yang tidak memiliki konflik? Ada. Tidak ada. Tidak ada keluarga yang tidak memiliki konflik. Semua keluarga punya konflik. Cuma bedanya ada keluarga yang konfliknya itu diselesaikan sampai selesai sehingga kehidupan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada keluarga yang konflik terjadi, tapi konflik itu semakin hari semakin diperparah. Jadi konfliknya tidak selesai, bahkan dia semakin parah. Kehidupan dalam keluarga semakin tidak layak lagi. Yang ketiga, ada juga yang konfliknya itu terus terjadi dan dibiarkan, tidak dicarikan solusi. Nah, ada juga seperti itu. Jadi kubiyu menan terus terjadi tanpa ada ujungnya. Sering begitu. Maka sebaik-baik konflik yang terjadi itu adalah yang terjadi tapi dicarikan solusinya. Dicarikan solusi sampai konflik itu selesai antara suami dan istri, sehingga kemudian keluarga itu akan lebih baik, akan lebih mudah, akan lebih enak setelah itu, karena kita sudah belajar dari kasus yang terjadi antara kita bersama. Jadi kita sudah semakin dewasa di dalam berkeluarga antara suami dan istri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah berfirman, ini adalah merupakan aturan dalam keluarga yang baku di dalam Islam, yang tidak berubah-ubah. Ini selama ada keluarga ada aturan ini, tidak berubah-ubah, baku aturannya. Ar-rijal, kaum laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa, adalah yang menjaga dan mengayomi kaum an-nisa, yaitu kaum perempuan, ya. Jadi laki-laki menjadi penjaga, pengayom bagi kaum perempuan dalam masalah keluarga, ya, dalam masalah keluarga ini, ya. Allah menjadikan laki-laki itu yang berfungsi, berperan sebagai pengayom, bukan sebaliknya, bukan perempuan, ya, tapi laki-laki, ya. Sebabnya kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sebabnya dua hal, kata Allah. Yang sebab yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada sebahagian kalian di atas sebahagian yang lain. Artinya apa? Bahwa Allah menjadikan laki-laki ini secara fitrahnya Allah lebihkan dari sisi kemampuan mengayomi dan menjaga terhadap kaum perempuan. Perempuan lemah dari sisi tenaga, laki-laki kuat, ya. Laki-laki lebih berani, ya. Laki-laki lebih mampu secara logika berpikir dalam menghadapi dunia luar ketimbang perempuan secara logika, ya. Jadi dari sisi menjaga, dari sisi mengayomi, Allah jadikan laki-laki itu lebih. Dari sisi itu, ayat ini Allah tidak sedang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih daripada perempuan, tidak. Tapi Allah mengatakan bahwa
dari sisi pengayoman, dari sisi penjagaan, fungsi ini, peran ini, laki-laki lebih daripada perempuan. Tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan lebih daripada laki-laki dari sisi yang lain, dari sisi perasaan, dari sisi dalam mendidik anak-anak, itu perempuan lebih daripada laki-laki. Kemampuan perempuan diberikan oleh Allah lebih dalam mereka peduli, mendidik, mengayom terhadap anak-anak. Ya, itu lebih. Tapi Allah katakan lebih laki-laki dari sisi menjaga, ya, mengayomi keluarga, dan khususnya bagi perempuan. Itu sisi yang pertama, ya. Maka fungsi laki-laki itu menjaga, mengayomi, ya. Ini harus kita paham. Nah, kalau demikian adanya, berarti dalam kita berkeluarga di dalam Islam, laki-laki itu diamanahkan oleh Allah dalam keluarga untuk menjaga perempuan, menjaga istri-istri, para istri-istri kita, ya. Kita yang menjaga dan mengayomi mereka tanpa ada saksi, tanpa ada orang yang mengawasi, ya. Jadi bayangkan seorang laki-laki diamanahkan dalam keluarga untuk menjaga seorang perempuan yang merupakan istrinya, itu tanpa ada saksi, tanpa ada pengawas. Atas dasar apa Allah berikan itu? Ya, kok jid menan sirau rinong, gejo daju bak sirau ragam nyan gata jaga udip mati. Bahasa jid menan kan? Ya. Kata para ulama bahwa ini adalah akad iktiman. Artinya bahwa ini akad amanah yang dari Allah mengamanahkan seorang perempuan kepada seorang laki-laki atas dasar akad nikah untuk dia menjaganya. Untuk dia menjaganya. Padahal ini menyedayu jaga tidak urung ba tidak urung yang payah benar pengawai, kan benar? Payah benar saksi dong. Ya. Yang harus diawasi dari waktu ke waktu. Tapi suami istri, penjagaan suami terhadap istri tanpa pengawas, tanpa ada saksi, manpakan jemanan, itulah akad amanah. Ketika pernikahan itu amanah daripada Allah. Jadi seorang laki-laki mendapatkan amanah daripada Allah untuk menjaga seorang wanita yang menjadi istrinya. Langsung kita dapat amanah dari Allah. Makanya seorang ayah ketika menikahkan anaknya, seorang ayah perempuan menikahkan anaknya kepada seorang laki-laki, ya, dia begitu percaya, ya. Kenapa? Karena ini amanah dalam berkeluarga. Dalam Islam itu amanah dari Allah pada kita. Jadi menyia-nyiakan amanah dari ini kan masalah ngayah Tuhan, tapi masalah Allah langsung. Masalah dengan yah Tuhan yang perlu saksi, perlu pengawal, ya, yah Tuhan perlu kirim saksi pengawal. Tapi nyo masalahnya ke ngayah Tuhan, tapi masalah langsung dengan Allah. Sebab itulah makanya tidak ada perlu kepada pengawas, tidak perlu kepada saksi dalam masalah berkeluarga ini. Nah, ini amanah besar. Jadi Islam mengajarkan dari sini bahwa menggambarkan kepada kita bahwa dalam masalah berkeluarga amanah besar dipikul oleh seorang laki-laki langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wabima anfaqu min amwalihim. Kemudian yang kedua, kenapa laki-laki dijadikan pengayom dan penjaga bagi perempuan dalam masalah keluarga? Itu adalah karena anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu telah berinfak dengan hartanya dalam dia berkeluarga. Siapa yang wajib berinfak dalam berkeluarga? Siapa yang wajib berinfak? Laki-laki yang wajib berinfak, bukan perempuan. Kita mulai berinfak kapan? Mulai kita akad nikah, itu laki-laki wajib berinfak. Infak apa? Mahar dulu.
Yang bayar mahar adalah laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki wajib bayar mahar. Tidak boleh kebalikannya, hanya dapat terbalik. Tidak boleh mahar itu diampuni, bawa bek tacok mahar tadi karena lintunya jerotan gadan. Tidak boleh. Karena yang mewajibkan bayar mahar itu Allah. Tidak sah pernikahan, dianggap batal pernikahan tanpa ada mahar. Kalau hutang, hutang boleh, tetap sah menikah dengan maharnya berhutang. Nabi Musa saja berhutang maharnya, enggak masalah, tapi mahar tetap ada walaupun dibayar tidak tunai, tidak masalah. Ana matalah drona tiga go menyana pernikahan yang hutang dengan mas kawin 5 mayam mas hutang beraya lembut ma hutang ya. Sah nikah. Saksi galon sah hutang ya. Tetap sah. Yang malam tengah jiwa ana masalah. Ya, jadi kira-kira yang muda-muda punya hutang haji malam tengah tetap jiwa tetap hutang. Yang penting ya, itu mahar sesuai dengan perjanjian dibayar nanti. Nabi Musa saja 10 tahun ya. Jadi anak-anak muda katanya 10 tahun kemudian baru pegah bayar tuan je anak taala ya. Baru ya. Jadi cicil becut-becut ya, kredit ya, ngayah tuan kredit ya. Kalau ngayah tuan sebenarnya pecit dengan promo lah tu. Karena itu milik siapa? Milik istri, itu bukan milik ayah tuan. Mahar itu bukan milik ayah tuan, tapi milik istri. Nah, jadi laki-laki dijadikan oleh Allah sebagai pengayom penjaga, itu sebabnya dua itu. Sebabnya dua itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Diwajibkan berinfak. Nah, infak mahar. Kemudian infak apa lagi? Infak dalam keluarga. Dalam kita berkeluarga, yang bertanggung jawab terhadap infak itu adalah kita. Kita laki-laki bertanggung jawab. Semua kebutuhan keluarga itu kewajiban kita seorang laki-laki selaku suami untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Oi lo hamutem. So lako pegah boy lo hamutem. Perumah musibut ya. Hai, yang you ada infaknya Tuhan bahkan berumah ya. Yang you ada bayar mandum kebutuhan rumah tangganya Allah yang you, kan berumah yang you, keniatuan yang you. Allah yang suruh. Kewajiban berkeluarga udah aturannya begini. Laki-laki sebagai penjaga pengayom, aturannya begini ya, tidak bisa diubah. Nah, jadi kalau seandainya dalam keluarga misalkan suami tidak mampu ya, akhirnya si istri yang menginfakkan misalkan, atau istri yang memenuhi kebutuhannya, walaupun demikian tidak menjadi suami tidak bertanggung jawab. Istri bisa saja mengatakan, nyo selama di ploton lon tanggung tapi hutang mendum jeut. Nyo di ploton dandang pulih rona lon yang tanggung, nanti hutang semua ya. Bayar kemudian ya, sah ibadah istri benar. Karena kewajiban ke atas kita. Walaupun kita enggak mampu hana kerja mungkin kanyo je, bukan berarti hana wajib le rono tanggung jawab pakai hana kerja rono. Hana tetap wajib. Monya mantang berkeluarga. Baru tidak wajib lagi kapan cerai, baru tidak wajib lagi. Nya ka cerai baru hana wajib. Nya hana cerai lang tetap berkewajiban walaupun dia belum mampu. Misalkan. Ya, jadi itu tanggung jawab di dalam keluarga. Tetap laki-laki anfaqu itu Allah yang suruh, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, kata Allah. Hendaklah orang-orang yang memiliki kemudahan, hendaklah suami-suami itu menginfakkan sesuai dengan kemudahannya. Adapun orang yang dia tidak memiliki kemudahan, ya berinfaklah sesuai dengan yang Allah berikan ya. Menyegasin ya ditanyojuk, menyelo le wajib tanyojuk. Ya, seorang suami yang punya pemasukan kemudahan, berinfaklah kepada keluarga secara mudah. Ya. Sedangkan yang rezeki kita secara harta mungkin sedikit. Jadi keluarga juga sedikit kita mampu kita infakkan. Ya sudah. Istri tidak bisa memaksa lebih karena kemampuan suami cuma segitu. Enggak boleh dipaksa juga. Udah. Karena Allah tidak memaksa seseorang untuk berinfak sekian.
Kadang kebutuhan keluarga 100, pemasukan suami 50. Ya sudah, dia berinfak 50, itu sudah kemampuan dia. Tak bisa isteri memaksa nyo tertuh bayar 50 tu payah nak hutang nak bayar. Tidak bisa, itulah kemampuan yang ada. Tidak telah melakukan kewajibannya. Ya, sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha, ya. Allah tidak membebankan seseorang di atas kemampuan yang dia miliki, ya. Rezeki yang ada pada dia. Nah, itu alasannya. Nah, kalau suami demikian fungsinya dalam keluarga, bayangkan kalau seandainya suami ini tidak memberikan infak, ya, tidak memberikan infak dalam keluarga. Setelah itu juga enggak mengayomi, tapi menjadi teror dalam keluarga. Ya. Dia bukan mengayomi, bukan menjaga, tapi menjadi hantu belau. Ya, hantu belau. Ya. Kemudian bukannya berinfak, tetapi justru menghabiskan apa yang ada. Merampok istrinya lagi, nauzubillah, karena kena judi online lah mungkin, ya, nauzubillah, ya. Sudah kerasukan dengan game, sudah maniak game, sehingga hana membuat gaduh buatnya, sehingga dia tidak lagi berinfak. Nah, dalam kondisi suami tidak menjalankan fungsi ini, istri sah meminta talak atau bahkan minta difasakh. Ya, istri sah. Kalau suami tidak berinfak, istri tidak wajib taat karena dia tidak memainkan fungsinya ini. Ya, maka istri dia bisa meminta, dan dia sah tidak taat. Karena apa? Suami tidak berfungsi, tidak berperan dengan ini. Maka kemudian Allah sampaikan, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, sebaliknya kalau suami berperan dengan seperti Allah sampaikan ini, jadi pengayom, penjaga, orang yang berinfak terhadap keluarga, dia mengayomi, ya, muasyarah dengan terhadap istrinya, ya, maka Allah sampaikan ciri wanita yang solehah. Maka istri harus menjadi wanita solehah juga. Ciri wanita solehah apa? Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang solehah itu adalah, kata Allah, qanitat, yaitu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya. Ya, qanitat. Nah, sifat wanita yang pertama sebagai wanita yang solehah adalah pertama taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah dulu, dan Rasulnya, baru taat kepada suami. Karena tidak ada la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seorang itu taat kepada seorang pun dalam maksiat pada Allah, enggak boleh.